Selamat malam sahabat GPIB dimanapun sahabat berada. Kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Pendeta Francisca Todinda Tumanuputi yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Sumberkasih Jakarta. Sahabat, sebelum kita beristirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan nats kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 12 ayat 13 sampai 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Kasih-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga pada malam hari. Dan sebelum kami beristirahat malam ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menggenapi rasa syukur dan sukacita kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Yesus, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18 yang mengatakan demikian. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Namun bumi menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu naga itu berdiri di pantai laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat GPIB yang Kristus kasihi, setelah kita melakukan aktivitas kerja dan layan kita di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, apakah perjalanan hidup kita, perjalanan hidup saudara, baik-baik sajakah? Aman-aman sajakah? Apakah perjalanan hidup saudara lancar-lancar saja? Tidak ada halangan, tidak ada kesulitan, tidak menghadapi tantangan atau cobaan yang menguras perasaan, pikiran, hati,
dan mempengaruhi mental saudara hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita, setiap saat, setiap waktu, setiap hari pasti memiliki pergumulannya sendiri dengan kadar dan corak masalah yang berbeda-beda menurut ukuran dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing dengan ukuran yang berbeda. Bagaimana saudara kita menyikapi dan menghadapinya? Sahabat GPIB, nats kita malam ini mau memberi kekuatan kepada kita dalam menyikapi dan menghadapi pergumulan, cobaan, dan godaan dalam hidup kita. Apa yang kita hadapi saat ini, itulah juga yang telah dihadapi gereja dan jemaat mula-mula ketika Yohanes menyampaikan wahyu Yesus Kristus ini. Bahwa situasi dan kondisi para pengikut Kristus pada masa itu di bawah pemerintahan Kaisar Romawi yang berkuasa pada waktu itu, yaitu Kaisar Domitianus, sungguh-sungguh mengalami tekanan-tekanan, penderitaan, penyiksaan, bahkan pembinasaan orang-orang Kristen. Sahabat, naga atau ular tua yang dilemparkan ke bumi ketika kalah dalam peperangan di surga adalah simbol iblis atau setan yang berusaha mengejar dan membinasakan gereja atau pengikut Kristus yang digambarkan dalam nats kita, yaitu dengan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Berbagai cara iblis berusaha untuk membinasakan gerejanya, namun tidak berhasil. Dan hal itu semakin membuat iblis menjadi marah dan memerangi keturunan yang lain yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Artinya, sahabat GPIB, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai gerejanya, selama kita masih ada di dunia ini, kita akan selalu menjadi incaran dari si naga, si iblis itu. Naga atau si ular tua atau iblis ada di dunia ini untuk memerangi dan membinasakan pengikut Kristus dengan berbagai cara. Entah itu dengan cara memberikan sakit penyakit yang menggerogoti fisik kita, juga menggerogoti perekonomian kita. Entah itu dengan cara menghambat karir dan studi kita lewat teman-teman lingkungan kerja, aktivitas kita, atau dengan masalah-masalah ketidaksetiaan pasangan hidup kita, atau dengan masalah anak-anak kita yang sulit dinasehati, diatur, apalagi dikendalikan oleh kita selaku orang tuanya. Atau iblis juga akan berupaya mencobai kita dengan cara kesulitan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Dan banyak lagi cara-cara iblis yang dipakai untuk memerangi kita agar kita jatuh dalam cobaan dan godaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bukan hanya ketika kita berada dalam kesusahan, dalam pergumulan, iblis mencobai kita, tetapi iblis juga akan mencobai kita ketika kita hidup dalam kenyamanan sekalipun, dalam kondisi kemakmuran,
dalam kondisi fisik yang sehat, iblis bisa mencobai kita agar kita melupakan Dia, Sang Pemberi berkat, agar kita melupakan Tuhan yang telah melimpahkan rezekinya, yang telah memelihara kesehatan kita. Namun, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Kristus, seperti halnya perempuan dalam perikop kita, diselamatkan dan dipelihara Allah dalam Yesus Kristus, begitu pula dengan saudara dan saya. Selama kita hidup bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Nya, maka Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, pasti akan menolong dan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Karena kita percaya kuasa Tuhan kita lebih dahsyat, kuasa Tuhan kita lebih hebat dari kuasa-kuasa iblis di muka bumi ini. Karena itu sahabat GPIB kekasih Kristus, percayakanlah seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ia pasti akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang tetap setia di jalan Tuhan, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, dan berpegang kepada iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat malam ini, setelah kami melakukan aktivitas kerja dan layan kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, perjalanan hidup yang kami jalani dengan berbagai macam masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, beban hidup yang kami alami. Namun firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan kelegaan, sebagaimana halnya perempuan dan anak-anak Tuhan dalam firman-Mu malam ini diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kami percaya, kami anak-anak-Mu yang setia, yang bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan pasti juga memelihara kami, menolong kami, menguatkan kami, bahkan menyelamatkan kami. Kami percaya dengan tangan kanan-Mu ya Yesus, Engkau akan menuntun dan memegang kami, sehingga kami akan dimampukan untuk melewati jalan-jalan yang penuh dengan cobaan-cobaan, godaan iblis yang berupaya untuk menjatuhkan kami anak-anak Tuhan. Iblis dengan berbagai cara untuk membuat kami melupakan Tuhan. Ya Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu yang ada pada kami menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam hidup dan kehidupan kami. Kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, kami selalu berpegang kepada firman-Mu, dan kami selalu kuat dalam menghadapi cobaan dan godaan iblis karena Tuhan. Sertai peristirahatan kami malam ini ya Yesus, agar kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dan bangunkanlah kami esok pagi dengan tubuh fisik yang lebih segar, lebih sehat, dan iman yang semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah
Night Call GPIB malam ini, kiranya perenungan kita malam ini memberikan spirit dan kekuatan bagi kita di dalam kita menapaki dan menjalani hari-hari kita esok hari, dan dalam menyertai kita dalam peristirahatan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB. Amin.